Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dosen dan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai kasus PT Garuda Indonesia. Dan sebelum kami menjelaskan kasus PT Garuda Indonesia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan. Yang pertama ada Asrizal Ardinata, yang kedua ada Devira Wahyuni, itu dengan saya sendiri, yang ketiga ada Ramona Saputri Malindia, yang keempat ada Mas Nila, yang kelima ada Reni Wijayanti, yang terakhir ada Lilis Diana Putri. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus PT Garuda Indonesia, di mana PT Garuda Indonesia ini merupakan sebuah maskapai yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, sebagai salah satu maskapai yang terbaik di Indonesia, dia ini juga menyediakan berbagai fasilitas yang sudah tidak kita ragukan lagi. Nah, upaya yang dilakukan Garuda Indonesia ini dalam meningkatkan citra perusahaannya itu dengan melakukan restrukturisasi manajemen dan mengubah strategi perusahaan menjadi customer centric, atau perusahaan ini berfokus pada pelanggan. Nah, artinya dalam menjalankan usahanya, Garuda Indonesia ini lebih mengutamakan kepuasan pelanggan dibanding harus berlomba-lomba dengan maskapai yang lain dalam menurunkan harga atau tarif penerbangan untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Nila. Kepada Mas Nila saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya. PT Garuda Indonesia dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan fungsi manajemen komunikasi yang terencana, menciptakan brand identik dari citra visual yang terpancar melalui logo, produk, jasa, seragam, bangunan, dan segala hal yang dapat diungkapkan sebagai komunikasi oleh publik perusahaan. Akan tetapi, semua itu masih belum cukup. Hal ini dibuktikan dengan PT Garuda yang beberapa kali telah melakukan pelanggaran. Salah satunya adalah pelanggaran penyeludupan motor besar Harley Davidson dan sepeda yang dilakukan oleh direktur utama dari PT Garuda itu sendiri, yaitu Gusti Ngurah Askara Danadiputra, atau biasa disebut dengan Ari Askara, oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni Wijayanti. Selanjutnya, Erick Thohir banyak menerima laporan terkait penyeludupan motor Harley lewat pesawat Garuda yang baru tersebut. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Erick kepada pihak Bea Cukai dan meminta Dewan Komisaris Garuda melakukan internal audit atas laporan-laporan tersebut. Laporan hasil audit internal dari Dewan Komisaris ini menjadi salah satu pertimbangan Erick memberhentikan Ari Askara dari posisi direktur utama yang diduduki sejak September 2008 silam. Baiklah, saya Ramona Saputri Malindia akan melanjutkan yang dibahas oleh teman saya, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan Garuda diduga merekayasa laporan keuangannya yang menunjukkan perusahaan membukukan laba. Temuan ini membuat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mewajibkan maskapai tersebut memperbaiki laporannya. Setelah perbaikan, laporan menunjukkan Garuda sebenarnya mencatat kerugian sebesar 175 juta US dollar atau setara dengan 2,45 triliun rupiah. Padahal, dalam laporan sebelumnya, perusahaan itu mengklaim mencetak laba bersih sebesar 5 juta US dollar atau sebesar 699,9 miliar rupiah. Selanjutnya dari kasus itu, Kemenko dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melakukan penyelidikan terhadap laporan keuangan tersebut. Hasilnya, laporan dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan standar pelaporan dan akuntansi. Kemenko pun memberikan sanksi kepada perusahaan agar melakukan pembetulan laporan keuangan, sementara OJK memberi denda senilai
sebesar 100 juta kepada masing-masing komisaris dan direksi secara kolektif. Sebagaimana pimpinan perusahaan, seharusnya Aris Askara mampu bertindak secara profesional. Dia harus memisahkan antara mana yang harus dilakukan sebagai profesionalitas kerja dengan kepentingan pribadinya. Dan kasus ini dapat dilihat juga bahwa sang pimpinan kurang dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang benar. Dia tidak dapat mencontohkan perilaku yang seharusnya dilakukan seorang pemimpin kepada bawahannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelalaian sebagai pemimpin ini akan memberikan efek kepada bawahannya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan kelanjutan dari teman saya sebelumnya. Dalam hal ini, PT Garuda harusnya lebih ketat lagi dalam memilih berbagai direksi. Kontrak yang diberikan pun harus lebih jelas. Akan lebih baik lagi jika dalam memilih direksi, setiap calon diharuskan memberikan inovasi dan target-target berupa apa yang ingin diberikan kepada perusahaan. Dan jika tidak dapat dicapai, lalu apa target selanjutnya? Tidak hanya itu, para calon juga harus diberikan beberapa kompetensi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Hal ini agar direksi terpilih pun sesuai dengan standar perusahaan. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Apabila kami dalam menjelaskan terdapat salah dan kurang, saya selaku perwakilan dari kelompok, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.